hari ini agendanya adalah putusan dari pihak termohon sudah menyampaikan kesimpulan ya Pak ya? Iya. Terima kasih, dan dari pihak pemohon tidak menyampaikan kesimpulan. Baik, karena pada hari ini adalah kita membacakan putusan, maka kemudian kami berdasarkan musyawarah sudah memberikan sebuah putusan sebagaimana yang tertera seperti ini. Baik, putusan nomor 0123/Basarnas/CKT/2023. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Badan Arbitrase Syariah Nasional Basarnas yang telah ditunjuk oleh para pihak yang berperkara yang bersidang di kantor sekretariat Basarnas di Gedung Majelis Ulama Indonesia Jalan Dempo nomor 19 Pegangsaan Jakarta Pusat 10320 telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara Fauzia SHMH beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin nomor 20 Jakarta Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada Efri Dani SHMH dan kawan-kawan advokat dan legal consultant pada Law Office Efri Dani Lubis and Partners, Gedung Alamiah Jalan Jatiwaringin Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Melawan PT Bank Bahagia Arka Syariah Tbk beralamat Jalan Pahlawan Revolusi nomor 8 Jakarta Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Rianto SHMH, advokat dan konsultan hukum dari Law Office Slamet Rianto and Partners yang beralamat di Jalan Villa Nusa Indah nomor 8 Ciangsana Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2019. Untuk selanjutnya disebut termohon 1. 2. Afifah beralamat di Jalan Masjid Baru nomor 18 RT 12 RW 1 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Rianto SHMH, advokat dan konsultan hukum dari Law Office Slamet Rianto and Partners yang beralamat di Jalan Villa Nusa Indah nomor 8 Ciangsana Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2019. Untuk selanjutnya disebut termohon 2. 3. Notaris Bulanan beralamat di Jalan Patimura 1 nomor 1 Tangerang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Rianto SHMH, advokat dan konsultan hukum dari Law Office Slamet Rianto and Partners yang beralamat di Jalan Villa Nusa Indah nomor 8 Ciangsana Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2019. Untuk selanjutnya disebut sebagai turut termohon. Karena termohon 2 dan turut termohon tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, maka tidak akan dipertimbangkan. Mengadili, menghukum para pihak. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P1 21 T117 berdasarkan ketentuan pasal 165 AIR harus dinilai dan dinyatakan sebagai surat autentik, maka telah cukup membuktikan adanya peristiwa hukum di dalamnya sebagai benar terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalam hubungannya sebab akibat yang saling berkaitan, Majelis Arbiter telah menemukan fakta bahwa telah terjadi akad pembiayaan syariah nomor 005 tanggal 5 Mei 2017 tahun sebesar 4 miliar rupiah antara pemohon dengan termohon 1 sebagaimana mengikat sebagai pihak yang saling mengikat pada tanggal 25 April 2015 di hadapan turut termohon. Menimbang bahwa pemohon telah cedera janji atau prestasi terhadap akad atau perjanjian yang telah dibuat sendiri yang seharusnya ditepati berupa keterlambatan pembiayaan angsuran setiap bulan tepat waktu walaupun belum jatuh tempo waktu yang diperjanjikan. Menimbang bahwa tentang perbuatan hukum termohon 1 menjual atau mengalihkan utang pemohon kepada termohon 2 apakah sudah sesuai dengan norma hukum syariah atau tidak sudah sesuai dengan norma hukum syariah atau tidak bertentangan dengan norma hukum dalam akad syariah. Menimbang bahwa oleh karena akad pembiayaan ijarah sebagai akad pokok dibangun berdasarkan norma dan etik hukum syariah, maka berdasarkan teori hukum sebab akibat peristiwa hukum perjanjian jual beli utang dan perjanjian pengalihan hutang atau sesi dalam perkara aku harus dijalankan berdasarkan ketentuan norma dan etika hukum perbankan syariah dengan mengacu pada ketentuan fatwa DSN nomor 58/DSN MUI
6/2007 tanggal 13 Jumadil Awal 1928 Hijriah atau 30 Mei 2007 dan peraturan teknis OJK lainnya. Selanjutnya, menimbang bahwa landasan filosofis pengalihan hutang dalam Fatwa DSN MUI nomor 58 DSN MUI /5/2007 tanggal 13 Jumadil Awal 1428 Hijriah atau 30 Mei 2007 adalah sebagai berikut. Hawalah adalah pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas hawalah muqayyadah dan hawalah mutlaqah. Hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berhutang kepada muhal sekaligus berpiutang kepada muhal alaih, sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN MUI nomor 12 /DSN MUI /4/2000 tentang hawalah. Hawalah mutlaqah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berhutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal alaih. Selanjutnya, hawalah ambil ujrah adalah hawalah dengan pengenaan ujrah atau fee. Menimbang bahwa dalam hal terjadi kemacetan cicilan hutang sebagaimana sehingga ada niat dari lembaga keuangan syariah yaitu termohon 1 untuk melakukan pengalihan hutang, maka pengalihan hutang tersebut harus mengikuti dan sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI nomor 58 DSN MUI /5/2002 bahwa setiap pengalihan hutang kepada pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan dari pihak berhutang atau muhil. Selanjutnya, saya akan membacakan dari putusannya. 1. Mengadili menghukum para pihak untuk mentaati putusan majelis arbiter. 2. Menyatakan perbuatan hukum termohon 1 dan termohon 2 melakukan perjanjian jual beli dan pengalihan hutang pemohon tanggal 11 April 2020 di hadapan turut termohon. Akta perjanjian jual beli hutang nomor 44 tahun tanggal 11 April 2020 dan akta pengalihan hutang atau CESI nomor 45 tanggal 11 April 2020 adalah perbuatan melawan hukum perbankan syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 58 DSN MUI /6 Romawi /2007 tentang hiwala. 2. E3 menyatakan batal dan tidak sah akta perjanjian jual beli hutang nomor 44 tanggal 11 April 2020 dan akta pengalihan hutang CESI nomor 45 tanggal 11 April 2020 yang ditandatangani oleh termohon 1 dan termohon 2 di hadapan turut termohon tersebut sepanjang terkait dengan akad pembiayaan syariah ijarah nomor PS-14-359-B-N-SYR tanggal 5 Mei 2017. 4. Menghukum pemohon dan termohon untuk melanjutkan dan mematuhi akad pembiayaan syariah ijarah nomor PS-14-2359-B-N-SYR tanggal 5 Mei 2017 dengan jaminan 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya. Sertifikat hak milik nomor 2969 Cipinang Melayu terletak di Jalan Jatiwaringin, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur dengan masa angsuran selama 60 bulan. 5. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. 6. Menghukum pemohon dan turut termohon untuk membayar biaya arbitrase masing-masing setengah bagian. 7. Menghukum pemohon dan turut termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing 1/2 bagian dari biaya perkara ini. 8. Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat dan karena itu mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 9. Memerintahkan kepada sekretaris sidang selaku kuasa arbiter untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan didaftarkan oleh arbiter oleh kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan didahului musyawarah majelis arbiter diputuskan oleh kami majelis arbiter Badan Arbitrase Nasional yang terdiri dari Dr. Fa'al Fawidian SMH selaku ketua majelis arbiter, Kasmudin Nur SHMSI selaku anggota majelis arbiter, Heni Wijayanti SHMH selaku anggota majelis arbiter dan dibantu oleh Yulia selaku sekretaris sidang dan diucapkan pada persidangan tertutup yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan pemohon sendiri, kemudian kuasa dari turut termohon. Ketua Majelis Dr. Fa'al Fawidian SHMH, anggota Majelis Arbiter Kasmudin Nur SHMSI dan anggota Majelis Arbiter Heni Wijayanti serta Sekretaris Yulia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.